balik lagi sama gue William Sudana di channel Ara Market, dan saat ini kita akan ngebahas perjalanan gold buat minggu depan. Sambil kita retrace lagi bagaimana perjalanan gold di minggu lalu gitu ya. Ini kita ngelihat adanya satu pergerakan yang lumayan masif sepanjang minggu kemarin gitu. Di video sebelumnya gue udah ngejelasin kalian bahwa FOMC ini bakal jadi kejutan gitu, dan sebenarnya kita dapat kejutan di sini. Kenapa bisa ada pullback ke atas gitu ya? Sebenarnya kalau misalnya kita berkaca kepada dua video gue sebelumnya, gue selalu ingetin bahwa ini area yang menjadi area krusial gitu ya, antara area di atas, pokoknya di atas S1 monthly ini gitu ya. Dan ini terbukti aja bahwa di sini dapat rejection yang kuat banget gitu. Kalau kita turun ke time frame daily-nya, di sini kita ngelihat bahwa sebenarnya low before weekly yang ini ya, area ini itu udah dijebol sejak hari Senin dengan candle ini gitu. Dengan adanya pergerakan yang cepat sebenarnya, kalau kita ngelihat di hari Seninnya, ini menunjukkan ya memang ada tanda-tanda bakal ada pullback gitu. Apalagi dia mulai langsung ngejar ke area 1975 di sini, yang juga ini udah masuk go marking ya, area-area yang krusial kayak gitu. Karena kita ngelihat di sini ada candle area demand di daily kayak gitu. Dan ini udah masuk nih area-area, ini ada HB quarter di 1987, kemudian dia sempat jebol lagi, kemudian main-main di area New Week Opening Gap di 18 November ya. Dan kalau kita perhatiin ini benar-benar dia main-main di sini di area magnet, tapi dia nggak sempat sentuh memang S1 monthly-nya kayak gitu. Di sini kita ngelihat bahwa hari Senin dia bikin low before weekly, dijebol bikin weekly low yang baru. Kemudian di hari Selasanya kita ngelihat ini nggak ada break ya, nggak ada break dari sisi low di daily-nya. Dan kemudian untuk di hari Rabu dia bikin false break, ngambil liquidity di bawah di sini, kemudian FOMC dibawa ke atas kayak gitu. Dan kalau kita perhatiin di sini memang pergerakan ini di hari Selasa ini udah tanda-tanda bahwa dia ini mau nunjukin pergerakan yang besar ya, karena mulai slow down gitu dibandingkan hari Seninnya yang kita ngelihat pergerakannya masif banget ada di sini. Ini pergerakan hari Senin. Ini pergerakan hari Senin. Tapi di hari Selasanya sendiri ini cukup slow. Kemudian di hari Rabu tengah malam ya. Ini. Oh sorry, ini masih New York Time. Masih gua ganti dulu sebentar. Nah, di sini. Ini di siang di sesi low London ya. Di sesi London dia break previous low. Oke, ambil di sini. Sama tanda-tanda ketika previous low ya, daily low before-nya itu udah diambil duluan di awal-awal, ini tanda-tanda adanya pergerakan kembali. Karena kalau misalnya kali kita ikut ngobrol di Telegram, itu kita udah bahas bahwa pas USA Open aja itu udah tanda-tanda anomali kayak gitu. Nah, dengan ada tanda anomali ya kita nunggu. Ternyata bener aja pas tidur ya, ini pas FOMC, gua nggak live karena capek banget hari itu. Nah, bangun-bangun kita ngelihat adanya pergerakan masif ke atas gitu ya. Bangun-bangun udah di sini 2030-an lah gitu, 2023-an gitu lah. Nah, jadi apa yang terjadi di sini sebenarnya simple, dengan harapan para seller dia untuk lanjut ke bawah, tapi kita ngelihat di sini area liquidity diambil, kemudian ini sell side, ini juga buy side liquidity diambil juga. Ini juga ada area fair value gap gitu ya, jadi kenceng. Jadi sebenarnya semua seller di sini pasti mati semua kayak gitu. Itu dia ngambil seluruh stop loss yang ada di sini kayak gitu. Jadi buat kalian yang ada pasang buy stop, congrats, karena ini pasti cuan kotos-kotos kayak gitu. Dan kita perhatiin di sini kemudian sepanjang sesi minggu dia cuma bolak-balik aja setelah pergerakan yang masif ini. Baru semalam ya di sekitar jam 1-an ini dia mulai break area di sini, kemudian lanjut turun 100 pip. Ini sekitar jam 1 malam nih gitu. Jam 1 malam ya kan, turun sampai balik lagi ke area R1 semester kayak gitu, break R1 daily-nya gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut gua ini pergerakan yang sudah expected kalau kita melihat adanya pullback, karena dengan kita melihat ini pergerakan yang masif dari atas ke sini, ini belum ada sedikit pullback lagi, masih single move ya. Dia ambil area liquidity, terutama buy side liquidity yang ada di sini kayak gitu. Kalau misalnya kita tarik lagi sebenarnya dari sisi Fibonacci gitu ya, apakah ini merupakan pullback yang udah cukup atau belum? Kalau buat gua ini kita mempunyai dua area yang cukup menarik gitu. Karena ini kalau misalnya gua berkaca ke di sini ya.
Kalau kita ini ada area yang kemarin kita sempat marking saat live gitu ya. Dan bener aja ini area yang kena, ini ada 70%, 9% Fibo yang swing kecil, tapi untuk yang swing besar ada 50%-nya. Jadi pas di area di sini ini juga menjadi area confluence yang udah kita marking di live, di sesi live. Terus kemudian untuk area di sini, ini gue sempat coba tarik Fibo di sini, oke. Kalau misalnya kita ngomong kayak begini, ini sebenarnya belum ada nih area yang menjadi kayak, oh apakah ini udah masuk premium diskon? Belum. Karena 50%-nya ada di 2053 gitu. Makanya sempat, tapi banyak teman-teman yang nungguin dia mau ke 2053 dulu, atau kalau misalnya gue ngeliat ya 70,5%-nya sebenarnya di 2086 gitu. Dan kenaikan ke arah 2086 itu mesti masuk area untuk menurut gue area premium kalau misalnya kita mau consider gold masih akan turun kayak gitu. Tetapi kalau misalnya kita turunin ke area ini body to body ya, Fibonacci-nya di sini sebenarnya area yang kemarin merupakan area 70,5% nih gitu. Makanya kenapa dia nggak berhasil, dia reject di sini, kemudian di sini juga dia reject lagi kayak gitu. Karena setelah dicek, oh di sini ada 2045 ini adalah area Fibonacci 70,5%, makanya dia lanjut turun ke bawah. Nah, untuk minggu depan kira-kira seperti apa? Kalau gua ngelihatnya dengan posisi yang sekarang ini di sini, kemudian kita ngelihat di sini ada area fair value gap ya gitu. Probably kita masih bisa expect penurunan sampai 1996 kalau misalnya kita anggap ini akan ada keseimbangannya gitu ya. Jadi di sini masih ada potensi turun sampai 1996 kayak gitu, dimana dengan kalau kita considering ini sebagai new dan high low yang baru yang mau kita ukur di mana area pantulannya lagi, buat gua di sini masih valid ya, 2010 kemudian 2001 bahkan terakhir 1995 cocok banget dengan area fair value gap-nya nih di 1995. Jadi kalau kita expect dia retrace untuk sampai sini kemudian baru break high-nya lagi, itu masih sangat mungkin terjadi. Apalagi kalau misalnya kita berkaca bahwa minggu depan ya weekly akan open hukum jikanya up, karena open sebelumnya di minggu lalu itu adalah 2003 dan kita closing di 2018 dengan candle biru seperti ini. Kita expect masih akan ada kenaikan target, di mana kalau secara Fibonacci kita ngelihat seperti ini bisa sampai ke 2068. Kalau 2068 berarti tadi adalah area di sini. Cocok ya di sini ya. Ini area 0618-nya gitu. Jadi kita bisa expect kalau misalnya ini area 2068, di sini 2072 kayak gitu. Coba sini kita marking aja sedikit areanya. Di sini kemudian terakhir bisa di 2086 kayak gitu ya. Kemudian juga ada confluence lagi nih 618-nya dengan 2099 kayak gitu. Jadi kita bisa marking juga area-area di sini sebagai area-area yang mungkin bisa kita pantau dari sisi angka Fibonacci-nya. Ini hapus, ini hapus, oke. Kalau kita turunin ke time frame daily, kira-kira ada apa di sini? Ini kalau udah area sini udah nggak ada apa-apa lagi nih gitu, karena ini benar-benar cuma week doang ya. Kalau secara timing sendiri kita udah nggak punya cerita yang spesifik lagi ya, karena hampir semua tugas sudah diselesaikan, semester udah create high baru, quarter udah kelar, monthly juga udah kelar, weekly dan daily, jadi tinggal pergerakan weekly dan daily aja yang sebenarnya bisa kita pantau day by day-nya sampai tutup akhir tahun, yang karena kita bisa pastikan yearly probably akan hukum jika up, tapi tinggal tunggu closing di akhir Desembernya aja seperti apa. Dari sisi tabel RPS-nya sendiri, di sini gua ngelihat bahwa untuk minggu depan itu so far kalau kita asumsikan 2018 adalah harga open kita ya, berarti ada minimum new week opening gap aja kayak gitu. Di sini kita ngelihat bahwa rata-rata weekly yang up semuanya masih nurut dengan timing busurnya ya gitu, karena daily-nya juga udah down, dan ketika kita asumsikan dia open di 2018 posisi pivotnya ada di atas, jadi open akan di bawah pivot. Jadi kita bisa expect adanya timing penurunan dulu sejalan dengan busur weekly. Batasannya di mana? Dari ini pivot weekly dari 2012, kemudian supportnya di 1976, low before weekly ada di 1972. Jadi kita bisa main untuk range minggu depan adalah 1972 sampai 2047. Jadi kalau misalnya weekly mau melanjutkan kenaikannya, itu adalah akan ngebreak 2047 dulu. Kemudian untuk target ke 2051, di mana 2051 itu akan jadi area yang confluence juga ya, sebagai area ini
50% week to weeknya itu. Jadi 53, 54 sejalan dengan tadi. Ini adalah target R1 weekly-nya 2051. Nextnya kemana? Ada di 2087 untuk R2 weekly-nya. R2 weekly 2087 merupakan area yang cocok di sini dan juga area tengah-tengah sini ya gitu. Jadi ini masih nyambung semua teman-teman untuk bisa target buat kenaikan minggu depan. Kemudian untuk low-nya sendiri, kalau misalnya kita berkaca kepada di sini, of course target selama dia masih belum break ke 1973, ya kan? Berarti kita masih anggap itu adalah posisi yang netral untuk ke atas kayak gitu. Apalagi di bawah di sini kita masih ada S1 monthly 65, itu akan menjadi tahanan support yang masih menurut gua cukup kuat ya gitu, karena dia S1 monthly dan juga masih fresh belum ditembus ya, mungkin kita kategorikan ini sebagai deviasi aja 1973 sampai 1965 ya. Kemudian di bawah sini sebenarnya masih ada juga, dan juga area new week opening gap di sini ya 1940 yang untuk November masih gua marking di sini ada 1930 1940. Jadi menurut gua selama dia belum break 1931 masih ada potensi netral naik ke atas. Memang kalau misalnya kita ngelihat posisi yang seperti ini ada banyak opini gitu, di mana ini masih akan naik ke atas lagi, ini akan naik lagi ke bawah lagi, lanjut lagi turun ke bawah, kok naik ke bawah sih, turun ke bawah gitu. Tapi kalau buat gue dengan sisa kita ini adalah 16 Desember, probably minggu depan 18 Desember, kita paling efektif mungkin sekitar di bawah 10 hari trading days. Menurut gue ini akan menjadi area yang sebenarnya hanya mondar-mandir aja di sini aja ya gitu. Gold probably nggak akan kemana-mana. Kalau dia mau kejar ke atas ya mungkin, tapi mungkin sisa waktu ini akan digunakan buat mondar-mandir aja sih. Ini prediksi gua, analisa gua bagaimana ngelihat sisa akhir tahun ini, karena volume juga udah mulai menipis karena mungkin banyak liburan juga. Kalau misalnya dari sini probably ini adalah bentuk aksi taking profit juga dari market maker, karena kalau kemarin masih punya banyak barang didorong ke atas lagi supaya bisa jualan lagi di harga yang lebih tinggi. Tapi untuk kenaikan ya kita pantau aja. Untuk bikin ATH baru kayaknya belum, karena secara timing juga kalau misalnya kita ngelihat posisi open HSH weekly HSH yearly-nya masih ada di bawah, dan untuk HSH weekly pun sebenarnya ini cukup nurut ya kayak gitu, sehingga membuat candle week yang panjang ada di sini. Salah dong. Ada di sini. Lumayan banget ini dari 2047 bisa closing ke 2019 jadi 300 pip dropnya gitu. So, menurut gua begitu aja untuk sesi kali ini. Buat kalian yang punya pandangan lain silahkan komen di bawah. Dan jangan lupa untuk join Telegram kalau pengen belajar lebih lanjut. Nggak ada analisa 100% benar, dan gua nggak menawarkan titip dana atau apapun itu bentuknya. Paid mentorship, VVIP, signal. Gue pengen kita sama-sama belajar untuk menjadi trader yang mandiri. Dan kalau kalian juga pengen untuk coba akun Microlot Valburi, silahkan klik link ada di bio gue di grup video description. Karena kalau misalnya buat kalian yang baru mulai belajar trading dengan Microlot, itu akan lebih bikin kalian tenang dan juga nggak was-was, dan yang pastinya nggak bikin cepat kalian rungkat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.